Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalat menjadi salah satu hewan yang tidak disukai oleh semua orang. Hal ini dikarenakan lalat kerap kali hinggap dan bahkan masuk ke dalam makanan ataupun minuman kita, sehingga orang yang mengalaminya akan merasa jijik dengan hal tersebut. Terlebih lagi, jika diketahui bahwa lalat memang hidup di tempat yang kotor seperti tempat sampah, kotoran hewan, dan lain sebagainya, maka tidak heran banyak orang yang merasa bahwa lalat adalah binatang pembawa penyakit. Atas dasar pemikiran di atas, banyak orang yang kemudian bertanya, mengapa binatang ini diciptakan jikalau banyak mudaratnya? Ternyata Al-Quran memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut. Lantas, apa alasan Allah menciptakan lalat di muka bumi? Namun sebelum lanjut, silakan diklik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar sahabat beriman bisa menambah pengetahuan baru melalui channel ini. Satu lagi, silakan simak video ini sampai selesai agar sahabat tidak sampai gagal paham. Menurut orang-orang, lalat itu hewan kotor, jijik, dan jadi biang penyakit. Namun, mengapa di balik sosoknya yang kotor itu Allah tidak ragu membuat perumpamaan dengannya? Bahkan, selain membuat perumpamaan, Allah juga menantang dan melemahkan Tuhan-Tuhan selain zatnya yang biasa disuruh manusia, walau hanya menciptakan makhluk yang kotor, jorok, dan menjijikkan itu. Hai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walau mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebut kembali dari lalat itu. Sangat lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Quran Hadis Al-Hajj ayat 73. Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa kita manusia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah. Selain itu, kita wajib untuk meninggalkan kesyirikan yang biasa dilakukan oleh para penyembah berhala. Ternyata tujuan utama Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan demikian adalah untuk menghinakan berhala dan orang-orang yang menyembahnya. Maka dari itu, Allah dengan sengaja memperlihatkan satu makhluk, yakni lalat, yang mana berhala serta yang menyembah berhala tersebut tidak dapat membuatnya. Meskipun mereka berkumpul, maka benda-benda mati tersebut tidak akan dapat melakukannya. Hati-hati, jangan sampai pandangan remeh kita memalingkan kita untuk merenung dan tafakur terhadap ayat Allah. Sebab tanda-tanda kekuasaan, keagungan, dan keajaibannya selalu ada di balik ciptaan-ciptaannya. Bahkan dalam perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut, Allah menggambarkan bahwa lalat lebih kuat untuk mempertahankan sesuatu yang telah diambilnya, sehingga kaum menyembah berhala tersebut tidak mampu mengambilnya kembali. Allah Subhanahu wa taala tentu saja memiliki maksud sendiri dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Terlebih lagi, jika ciptaan tersebut disebutkan dalam Al-Quran, pasti ada maksud tersendiri di balik semua itu. Misalnya saja, Allah banyak bersumpah dengan makhluk ciptaannya seperti matahari, waktu duha, dan lain sebagainya. Tentu saja objek sumpah ini memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terbukti ilmiah kemanfaatan bagi alam semesta beserta isinya, termasuk di dalamnya penyebutan lalat. Mari kita renungkan sekali lagi, Allah tidak gengsi menyebut makhluk kecil itu sebagai perumpamaan. Bila tubuh lalat diperbesar 100 kali sehingga terlihat jelas detail dan organ tubuhnya, begitu pula kemampuannya, maka siapapun yang melihat akan tercengang. Makhluk yang dipandang lemah, jijik, dan kotor itu ternyata memiliki kemampuan bermanuver luar biasa yang tak sanggup ditandingi oleh kapal perang terbesar dan tercanggih sekalipun. Ia mampu terbang dengan cepat untuk makhluk seukuran tubuhnya. Ia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat licin. Per detiknya, ia mampu mengepakkan sayap
200 hingga 400 kali. Tak heran jika ia mampu mengecoh pihak yang mengejarnya. Sungguh canggih bukan? Sampai pesawat tercanggih pun tak mampu menandingi kecepatannya. Yang lebih mengundang perhatian adalah hadis Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, yang artinya, jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka pendamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali, sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan pada sayap yang lain terdapat obatnya. Hadis di atas adalah hadis yang sahih. Maka dari itu kita tidak boleh meragukan ucapan dari Rasulullah SAW, karena beliau tidak pernah mengatakan segala sesuatu yang bukan berdasarkan dari wahyu Allah. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu sayap lalat itu adalah racun, sementara yang lainnya adalah obat. Maka apabila seekor lalat jatuh dalam makanan, tenggelamkanlah, karena ia mendahulukan racun dan mengakhiri obatnya. Selain hadis dan Al-Quran, dalam dunia ilmu pengetahuan juga sudah dilakukan berbagai macam penelitian terhadap lalat. Sekelompok peneliti di Universitas Alicante, Spanyol, membuktikan bahwa lava lalat dapat menguraikan tinja hewan manusia. Itu artinya lava lalat bermanfaat untuk mengurangi jumlah biologis yang ada di muka bumi. Dunia sains modern menguatkan kebenaran hadis tersebut. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pada salah satu sayap lalat terdapat zat penangkal kuman dan berbagai macam mikroba, sehingga ketika ada sejumlah kuman, mikroba atau bakteri yang menempel pada sayap atau kaki-kaki lalat, dan lalat tersebut hinggap di sebuah benda cair, maka tenggelamkanlah sayap atau bagian tubuh lainnya. Sebab di samping satu sayap yang membahayakan, terdapat sayap lain yang menjadi penawar dan penangkalnya. Kemudian, peneliti lain menyebutkan dalam tubuh lalat bahkan terdapat lebih dari 500 juta kuman. Ia biasa hinggap di tempat kotor, sehingga ketika hinggap di tempat bersih, maka besar kemungkinan ia hanya memindahkan kotoran yang ada pada tubuhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalat juga dikenal sebagai serangga yang cepat berpindah. Jika hari ini ia berada di meja makan kita, maka hari kedua ia mampu berada di tempat sejauh 10 km. Setiap 10 hari ia mampu melahirkan generasi atau lalat dewasa. Selanjutnya, hal yang nyaris tidak kita percaya adalah jumlah saraf yang menyerupai saraf yang ada pada manusia. Kemudian, matanya yang kuat, penglihatannya yang tajam, ia memiliki daya tangkap yang sangat tinggi. Uniknya, ia juga bisa marah besar bila terancam bahaya. Ia pun bisa belajar dan merasakan rasa sakit. Uniknya lagi, ia memiliki daya ingat yang cukup baik, padahal berat otaknya sangat kecil. Bila 1 gram dibagi 1 juta bagian, maka berat otaknya hanya 1 bagiannya. Meskipun demikian, ia mampu bekerja dengan cermat. Tak hanya itu, lalat juga memiliki lebih dari 100 jenis. Salah satunya adalah lalat pemangsa. Ada pula lalat seperti lebah yang menghisap madu dan minuman manis. Ada pula lalat yang membuat buah seperti arak. Sungguh, walau seluruh makhluk pada zaman puncak kejayaan sainsnya bersatu untuk mampu menciptakan lalat, niscaya mereka tidak mampu melakukannya. Bagaimana pula hadis Rasulullah SAW mengetahui hakikat ini? Apa beliau memiliki alat sains? Apakah pada zaman itu sudah ada alat canggih seperti mikroskop? Bayangkan, 15 abad yang lalu beliau bersabda, jika lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, maka benamkanlah lalat tersebut, kemudian angkat kembali, sebab dalam salah satu sayapnya ada penyakit, sedangkan sayap yang lainnya adalah obat. Sungguh, itu wahyu yang diwahyukan. Sesungguhnya sunnah
yang lebih pasti sumber dan maknanya. Siapapun yang mengingkarinya, maka ia akan terjatuh pada kekufuran. Mari kita cermatin ayat-ayat Allah yang terdampar di alam semesta ini, sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Namun, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah Yunus ayat 101. Wallahu a'lam.